Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa kembali dengan saya Pak Fatoni. Video kali ini, pada kesempatan kali ini Pak Fatoni akan memberikan materi tentang ciri khusus tumbuhan yang pada video sebelumnya sudah kita bahas tentang ciri khusus hewan. Baik anak-anak, kita masuk ke tumbuhan yang pertama. Tumbuhan ini sering sekali muncul dalam soal-soal ulangan dan juga soal USBN, yaitu tentang tumbuhan teratai. Tumbuhan teratai ini memiliki rongga pada batangnya, jadi batang tumbuhan teratai ini berongga. Kemudian punya daunnya lebar dan tipis. Kenapa tumbuhan teratai bentuknya seperti itu? Berongga, kemudian daunnya lebar dan tipis. Itu mempunyai fungsi anak-anak, mempunyai tujuan anak-anak, yaitu untuk mempercepat penguapan. Kenapa harus dipercepat penguapannya? Karena teratai ini tinggal di air, tumbuh di air, sehingga bila tidak dipercepat penguapannya, maka teratai akan membusuk karena terlalu banyak air. Sehingga agar penguapan pada tumbuhan teratai ini cepat, maka tumbuhan teratai ini memiliki batang yang berongga serta mempunyai daun yang lebar dan tipis. Kemudian rongga pada batang itu fungsinya selain membantu penguapan, rongga pada batang teratai itu berfungsi untuk mempermudah teratai mengapung di atas air, karena batang berongga ini berisi udara. Kemudian yang kedua, ada pohon jati dan juga randu. Pohon ini mempunyai ciri khusus, yaitu pada saat musim kemarau sering kita lihat pohon jati atau randu ini menggugurkan daunnya. Kenapa jati dan randu ini menggugurkan daunnya atau meranggaskan daunnya? Ini mempunyai tujuan untuk mengurangi penguapan. Ini kebalikan dari teratai. Jika teratai mempunyai daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan, sedangkan randu dan juga pohon jati pada saat kemarau mereka akan menggugurkan daunnya dengan tujuan mengurangi penguapan. Berikutnya ada tumbuhan Venus. Kalau anak-anak suka bermain game Plants vs Zombie, itu ada tanaman yang bentuknya mirip mulutnya buaya ya. Itu namanya adalah tumbuhan Venus. Tumbuhan ini tergolong tumbuhan karnivora yang di dalam daunnya terdapat lapisan cairan nektar yang manis. Fungsinya apa? Fungsi dari cairan nektar yang manis dalam daun tumbuhan Venus ini adalah untuk menarik serangga, sehingga ketika serangga tertarik untuk menghisap nektar dari daun tumbuhan Venus, maka tumbuhan Venus ini akan mengatupkan daunnya dan memakan serangga yang masuk ke dalam perangkap tadi. Berikutnya ada tumbuhan putri malu. Ini kalau kalian sering main di area dekat perairan, di semak-semak, sering kalian jumpai tumbuhan putri malu. Tumbuhan putri malu ini punya ciri khusus yang hampir semuanya kita tahu, yaitu mempunyai rangsang sentuh yang sangat baik, yang sangat kuat. Jadi ketika kita menyentuh daun putri malu, daunnya akan langsung mengatup atau menutup. Kemudian tumbuhan berikutnya ada eceng gondok. Eceng gondok ini sama dengan teratai tadi, yaitu tumbuhan yang hidup di air atau termasuk golongan hidrofit, tumbuhan yang hidup di air. Eceng gondok ini mempunyai ciri khusus. Yang pertama, dia punya dia mempunyai batang berongga yang fungsinya sama dengan batang berongganya teratai tadi, yaitu untuk mempermudah mengapung di atas air. Kemudian kalau kalian pernah lihat
eceng gondok dia punya akar serabut yang lebat. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik di air, istilahnya sebagai pemberat ya. Jadi akarnya ini sebagai penyeimbang atau pemberat sehingga tidak terbalik ketika dia mengapung di air. Kemudian tumbuhan berikutnya ada kantong semar. Ciri-cirinya diantaranya adalah termasuk tumbuhan pemakan serangga atau insektivora, biasanya hidup di daerah rawa-rawa. Kemudian bentuk daunnya seperti kantong ya, seperti piala gitu, seperti gelas atau muk ya, yang mengeluarkan nektar yang fungsinya untuk menarik serangga. Nanti ketika serangga masuk ke dalam bunganya itu, bunga itu akan menutup dan memakan serangga untuk dimakan oleh tumbuhan kantong semar ini. Tumbuhan berikutnya ada kaktus. Kaktus ini punya ciri khusus, daunnya berbentuk duri. Ini untuk mengurangi penguapan. Kemudian terdapat lapisan lilin pada batang kaktus, itu untuk melindungi kaktus dari panas matahari. Batangnya tebal untuk menyimpan cadangan air, dan tumbuhan kaktus pada umumnya mempunyai akar yang panjang di dalam tanah untuk menyerap air, karena pada umumnya tumbuhan kaktus ini tinggal di padang pasir yang jarang air, sehingga untuk mencari sumber air kaktus memiliki akar yang cukup panjang. Berikutnya ada tumbuhan mawar. Bunga mawar ini mempunyai ciri khusus, yaitu dia memiliki duri pada batang-batangnya. Ini berfungsi untuk melindungi dirinya, terutama pada bunganya, agar tidak diambil oleh hewan atau manusia. Jadi duri pada mawar ini fungsinya sebenarnya untuk melindungi diri. Kemudian ada tanaman berikutnya yaitu bambu. Bambu ini kalau kalian perhatikan, kalian pernah melihat bambu, di batang bambu ini memiliki bulu-bulu yang halus dan bila kena kulit akan terasa gatal. Jadi bambu ini memiliki bulu halus yang gatal yang fungsinya juga untuk melindungi dirinya. Kemudian ada tanaman bakau atau mangrove, mempunyai akar yang kuat yang fungsinya menahan dari terpaan ombak, karena kita tahu bahwa mangrove ini atau bakau ini tinggal di pesisir pantai. Berikutnya ada tanaman atau bunga Rafflesia atau sering kita sebut sebagai bunga bangkai. Disebut sebagai bunga bangkai karena aroma dari bunga ini sangat menyengat seperti bangkai. Ciri khususnya apa? Ciri khusus dari bunga Rafflesia ini atau bunga bangkai ini adalah mengeluarkan bau busuk tadi. Mengeluarkan bau busuk yang fungsinya sebenarnya untuk mengundang serangga, yang nanti tujuannya untuk membantu penyerbukannya. Kemudian ada tanaman jagung dan padi. Jagung dan padi punya ciri khusus, yaitu ketika musim kemarau, jagung dan padi ini menggulungkan daunnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengurangi penguapan. Karena pada saat musim kemarau, tentu kita tahu bahwa air itu sedikit, sehingga untuk mengurangi penggunaan air pada tubuh jagung dan padi melakukan adaptasi, yaitu menggulungkan daunnya saat kemarau. Berikutnya ada tanaman lidah buaya atau sekarang ngetren dengan sebutan aloe vera. Mempunyai ciri khusus, yaitu struktur daun yang tebal untuk menyimpan air. Kemudian kalau kau punya bunga ini atau mengetahui bunga ini, tanaman ini, aloe vera ini, lidah buaya ini, pada tepi daunnya itu terdapat duri. Sebenarnya fungsinya adalah untuk melindungi dirinya agar tidak dirusak atau
dimakan ya oleh hewan-hewan herbivora. Yang terakhir ini ada pohon beringin yang merupakan lambang dari sila ketiga kita ya, pohon beringin. Pohon ini punya akar gantung yang besar dan kuat. Manfaatnya apa? Akar dari pohon beringin ini, akar gantung ini yang panjang-panjang mengurai itu, menjuntai seperti benang itu adalah akar gantung. Fungsinya adalah membantu beringin dalam pasokan air dan gas ya. Jadi itu sebenarnya membantu beringin untuk mengambil gas atau karbon dioksida dan oksigen yang dimanfaatkan oleh beringin itu sendiri.